Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rahma Hidayati MPD. Hari ini kita akan masuk ke perkuliahan metodologi penelitian. Kita masuk sesi pertemuan kedua dengan materi konsep dasar metodologi penelitian. Metodologi itu terdiri dari suku kata, message, ya, dan logos, yang mana artinya adalah ilmu yang mempelajari cara-cara apa saja untuk mengupayakan terhadap sesuatu. Sedangkan research atau penelitian atau kita sering disebut dengan research. Research terdiri dari dua suku kata, yaitu re dan search. Yang mana research diartikan bahwa cara-cara untuk melihat atau mencari kembali apa-apa terhadap sesuatu yang sudah jelas, untuk melihat ulang sehingga mendapatkan insight yang baru, insight atau fakta yang baru. Sehingga dapat diartikan metodologi penelitian itu adalah upaya yang kita lakukan untuk melihat kembali pada sesuatu yang sudah ada, namun di masyarakat yang sudah ada secara umum di masyarakat, namun kita lakukan kembali untuk mendapatkan insight atau temuan baru. Nah, jadi di sini untuk mata kuliah metodologi penelitian merupakan tahapan sebelum kita melakukan pengambilan mata kuliah skripsi, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana, atau untuk di bidang kita yaitu sarjana pendidikan untuk prodi pendidikan guru sekolah dasar. Peta jalan dari metodologi penelitian, di sini kita mengacu pada bukunya John Creswell dengan judul buku Educational Research. Di sini bukunya edisi tahun 2018. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana memahami tujuan, karakteristik, dan pendekatan dalam penelitian, khususnya penelitian di bidang pendidikan. Penelitian di bidang pendidikan didefinisikan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi data guna memahami dan meningkatkan sistem pendidikan. Sistem itu kita kumpulkan data terlebih dahulu, kemudian kita analisis, baru kita interpretasikan sampai nanti pada akhirnya adalah mendapatkan manfaat atau impact kepada pendidikan, dan juga pastinya memiliki etika dalam melakukan research. Nah, untuk etika kita akan masuk sesi di pertemuan berikutnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah pendidikan dan mengembangkan teori-teori dalam pendidikan. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana kita menyusun suatu masalah di lingkup pendidikan menjadi sebuah penelitian, sehingga masalah-masalah tersebut menemukan solusi dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dan secara sistematis dengan tujuan mengembangkan teori-teori pendidikan. Nah, jadi ada prosesnya, ya. Prosesnya berasal dari masalah, yang masalah tadi, ya, akan menjadi temuan baru ketika kita melakukan proses secara ilmiah atau secara sistematis. Dengan tahapan-tahapan dari proses tersebut tidak bisa lewat satupun, ya. Jadi
proses ilmiah artinya bukan berdasarkan asumsi, namun ada tahapan atau prosedur yang harus dilaksanakan. Sehingga apa? Sehingga nanti diperoleh hasil yang merupakan solusi dari pemecahan masalah. Ada bukti nyata yang kita dapat dari lapangan. Kemudian untuk penelitian pendidikan, ada beberapa perbedaan penelitian murni yang sekedar mencari informasi. Yang pertama yaitu penelitian secara sistematis, artinya tersistem, mengikuti prosedur dan metode spesifik secara terstruktur. Nah, kalau secara terstruktur berarti satu langkah pun tidak boleh ada terlewatkan. Ya. Kemudian yang kedua secara empiris. Secara empiris berarti berangkat dari fakta yang ditemukan di lapangan, ya, baik melalui observasi berbasis dokumen ataupun dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Nah, jadi empiris di sini bukan sekedar opini, ada bukti otentik. Misal kita melakukan wawancara berarti ada dokumentasi dari wawancara tersebut, bisa dari rekaman, bisa dari video gitu. Kemudian kalau observasi ada dokumen yang di checklist atau ada dokumen bukti pendukung gitu ya. Kemudian berikutnya adalah secara logis. Logis di sini dia akan menjelaskan temuan yang kita dapat di lapangan, kita lakukan dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Jadi ada literatur yang relevan terhadap research yang kita lakukan dan teorinya tervalidasi. Berikutnya replikatif. Replikatif di sini dapat diuji ulang. Jadi misalkan ketika kita menggunakan instrumen, jadi instrumen kita itu harus melewati yang namanya tahap validitas dan reliabilitas. Nah, ketika instrumen kita itu mengangkat tentang motivasi, ya kan, sudah melewati tahap validitas dan reliabilitas, kita instrumen kita akan digunakan kembali oleh orang gitu. Nah, ketika digunakan oleh orang lain dalam research-nya, biasanya instrumen tersebut menghasilkan kekonsistenan, ya, kekonsistenan dari penelitian sebelumnya. Berikutnya, 5 tujuan penelitian terkhusus di pendidikan. Yang pertama, eksploratif. Eksploratif di sini merupakan kita menggali fenomena baru yang terjadi. Nah, jadi hal-hal dalam penelitian itu ada yang disebut dengan fenomena, ada yang disebut dengan gap, ada yang disebut dengan masalah. Jadi di awalnya itu kita akan menggali dulu fenomena baru yang sedang terjadi saat ini. Di sini saya mengambil contoh. Saat ini pembelajaran berbasis virtual. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dampak pembelajaran berbasis virtual terhadap dunia nyata terhadap dunia nyata bagi siswa. Nah, dengan pembelajaran berbasis teknologi ini, kita ingin mengeksplor lebih lanjut bagaimana sih efektivitas penggunaan media tersebut, kemudian bagaimana cara penggunaannya agar lebih maksimal, atau kita bisa melihat bagaimana dampak positif atau dampak negatif dari pembelajaran berbasis virtual bagi siswa. Yang kedua yaitu deskriptif. Deskriptif berarti di sini secara deskriptif berarti dalam bentuk narasi. Sehingga apa?
Deskriptif di sini menggambarkan kondisi pendidikan secara objektif dan akurat. Nah, contohnya di sini adalah bagaimana tingkat literasi membaca siswa SD, yang mana tujuannya adalah untuk mendeskriptifkan lebih kepada pendekatan kualitatif, ingin mengetahui, menjelaskan bagaimana kemampuan literasi membaca awal siswa di sekolah dasar. Nah, di sini kita menarasikan ya kondisi saat ini dengan literasi membaca siswa. Berikutnya eksplanatif. Eksplanatif itu menjelaskan hubungan antar variabel. Ya, misalnya di sini kita akan melihat ada tidak keterkaitan atau ada tidak hubungan motivasi belajar siswa terhadap prestasi atau hasil belajar siswa. Nah, tujuan penelitian eksplanatif ini adalah untuk mengetahui atau membuktikan bagaimana variabel baik independen ataupun dependen saling mempengaruhi satu sama lain. Yang mana kita akan melakukan uji statistiknya menggunakan uji kuantitatif. Nah, nanti kita akan belajar bagian-bagian dari penelitian, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method, ada ex facto. Nah, di sini untuk eksplanatif menjelaskan hubungan itu lebih ke penelitian kuantitatif. Sehingga nanti kita akan bisa menjelaskan hubungan-hubungan antar variabel yang dibuat dalam hipotesisnya. Kemudian kita akan uji bagaimana hipotesisnya. Berikutnya eksperimental. Eksperimental di sini kita akan menguji eksperimen ya. Kita mempunyai satu tindakan ya yang belum pernah dilakukan sehingga kita akan melihat bagaimana pengaruh tindakan tersebut terhadap variabel kontrolnya atau terhadap variabel lain yang mana tidak diberikan tindakan. Contohnya itu pembelajaran berbasis game terhadap pemahaman matematika. Nah, di sini kita akan ada tindakan ya, akan ada tindakan di mana pembelajaran matematika nanti itu dilakukan berbasis game ya, berbasis game dan tindakan yang lainnya pembelajaran matematika tanpa ada tindakan lainnya, artinya pembelajaran seperti biasa. Nah, di sini kita ingin melihat nih, gitu, bagaimana pengaruh dengan adanya pembelajaran matematika berbasis game dengan pembelajaran matematika tanpa berbasis game. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana hubungan atau pengaruh dari antar variabel tersebut. Kita akan melihat seberapa besar tingkat uji korelasi atau regresinya. Berikutnya yaitu evaluatif. Evaluatif di sini kita akan menilai efektivitas suatu kebijakan pasca implementasi. Contohnya yaitu saat semua sekolah wajib menerima siswa anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini setelah adanya kebijakan tersebut, kita ingin melihat bagaimana efektivitas pembelajarannya di sekolah setelah kebijakan itu diimplementasikan. Nah, ini adalah termasuk evaluatif. Berikutnya, nah ini adalah masalah-masalah pendidikan atau
pendekatan research berdasarkan masalah yang ingin dipecahkan. Sesuatu yang bersumber masalah dalam riset pendidikan, kita dapat melakukan riset tersebut melalui beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatan kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga kemudian ada mixed method, yaitu kolaborasi atau gabungan dari kuantitatif dengan kualitatif. Kemudian ada yang disebut dengan penelitian tindakan kelas. Nah, terkhusus penelitian tindakan kelas biasanya itu sering dilakukan oleh guru. Nah, bagaimana penjabarannya satu-satu dari pendekatan ini? Kita akan membahas yang pertama, yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini, kuantitatif merupakan penelitian yang berfokus pada angka, pada data numerik, ya, di mana di sini dia akan menguji hipotesis, ya, melihat gambaran secara umum atau secara generalisasi, ya. Misalnya tadi kita ingin melihat gitu, misalnya teman-teman ingin melihat pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi terhadap hasil belajar siswa. Nah, di situ hasil belajar berarti ada angka yang kita dapat, ya kan? Nah, di situ berarti masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Adapun penelitian dengan pendekatan kuantitatif, biasanya metode yang digunakan bisa dengan survei, ya, kemudian secara eksperimen atau secara korelasi. Sehingga apa? Sehingga metode tersebut dapat menghubungkan variabel tanpa manipulasi. Jadi variabelnya diperoleh datanya itu akan data real gitu. Nah, untuk karakteristik data pada penelitian kuantitatif ini berupa angka, ya. Karena kuantitatif tadi berfokus pada data numerik atau angka, maka karakteristik datanya nanti berupa angka. Bisa persentase, bisa tingkat efektivitas, ya kan? Atau bisa rasio. Nah, ini adalah penelitian kuantitatif. Berikutnya adalah penelitian kualitatif, ya. Penelitian kualitatif itu kuali, ya kan? Kuali berarti tidak berupa angka. Dia lebih ke fenomena secara perspektif atau partisipan, yaitu penelitian yang berfokus pada pemahaman yang mendalam, ya, mendalam dan juga luas terhadap fenomena pendidikan melalui perspektif partisipan. Artinya ada narasumber, ada ada subjek secara personal gitu yang kita lakukan. Sehingga apa? Sampel pada penelitian kualitatif ini lebih kecil gitu, ya. Karena apa? Karena dia tadi adalah mewakili gitu, ya. Jadi ada wawancara yang dilakukan atau observasi yang dilakukan gitu. Sehingga apa? Nanti meskipun sampelnya kecil, tapi kajiannya sangat spesifik dan kaya dengan deskripsi. Nah, biasanya ini adalah untuk teman-teman yang yang suka menulis, ya. Dia akan lebih banyak bernarasi di sini. Metode utama dalam penelitian kualitatif ini biasanya sering, ya, dengan melakukan wawancara secara mendalam, artinya ada narasumber, ya, kemudian ada studi dokumentasi,
kemudian bisa dengan observasi lapangan. Nah, itu metode utama dalam pengumpulan datanya, gitu ya. Kemudian adapun jenis pendekatan dari penelitian kualitatif ini, yang pertama adalah etnografi, disebut dengan etnografi, yaitu penelitian untuk melihat bagaimana suatu kejadian atau fenomena yang ada di lingkungan dengan cakupannya lebih besar. Etnografi. Contohnya, biasanya kan, bukan biasanya sih, pernah kita mendengar kasus mengenai bullying di sekolah. Nah, di sini misalkan peneliti ingin melakukan bagaimana strategi guru dalam menangani bullying ya di sekolah. Nah, di sini yang akan difokuskan oleh peneliti itu adalah ada dua. Entah itu nanti kepada siswa menjadi korban bullying atau siswa yang menjadi pelaksana atau yang melakukan bullying. Nah, di sini hanya dua itu fokusnya, tapi kajiannya lebih mendalam dan cakupannya luas. Nah, nanti itu menggunakan instrumen yang tepat, ya kan? Yang pastinya kita tidak salah mencari narasumber, ya. Makanya tadi artinya narasumber dari contoh kasus ini tadi itu ada dua, bisa kepada korban dari bullying dan juga pelaku dari bullying. Di luar itu tidak masuk ke dalam sumber utama, ya, sumber utama dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kemudian ada juga contoh lain, yaitu strategi guru dalam mengajar untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, artinya sudah spesifik ya, anak berkebutuhan khusus. Artinya yang menjadi sampelnya tadi ya kecil, khusus anak yang berkebutuhan khusus. Misalkan di kelas tersebut ada 2, ada 1 gitu, misalkan anak berkebutuhan khusus. Nah, maka yang menjadi narasumber atau menjadi sampel dalam research untuk kualitatifnya itu nanti itu adalah anak berkebutuhan khusus tersebut. Namun namun nanti akan mendapatkan hasil yang sangat mendalam dan cakupannya luas, gitu ya. Berikutnya adalah penelitian mixed method. Mixed method berarti gabungan, ya, gabungan antara kuantitatif dengan kualitatif, ya. Biasanya mixed method ini membutuhkan, ada tantangannya tersendiri ya. Mixed method ini membutuhkan durasi waktu yang cukup lama yang akan menjadi pertimbangan peneliti untuk melakukan penelitian mixed method ini. Tidak hanya waktu, biaya pun juga dipertimbangkan. Nah, dengan penelitian mixed method, yaitu kolaborasi atau gabungan dari penelitian kuantitatif, yang mana kuantitatif ini berbasis data, dan yang kedua yaitu dilanjut dengan kualitatif. Artinya, data yang didapat tadi akan diperkuat dengan tahapan yang lain, misalkan wawancara begitu. Nah, contohnya apa? Nah, misalkan kita ingin melihat nih, ya, bagaimana dampak dari penggunaan e-learning, ya, terhadap angka keberhasilan, ya kan? Angka keberhasilan sekaligus keluhan dari psikologi siswa. Nah, di sini dampak keberhasilan penggunaan e-learning. Artinya itu secara kuantitatif.
nanti akan ada hasil berupa data, ya kan? Keluhan psikologi siswa. Nah, nanti itu akan dilakukan tahap kedua berbasis kualitatif. Itu akan dilakukan secara mendalam, bisa melakukan wawancara, begitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Berikutnya adalah penelitian deskriptif dan penelitian evaluatif. Bukan satu kesatuan ya, tapi ada dua penelitian, yaitu penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan metode survei. Ya, bisa lewat observasi wawancara untuk mengumpulkan data yang lebih komprehensif. Tujuannya yaitu untuk apa? Ya, untuk menggambarkan, ya, untuk menggambarkan fenomena pendidikan yang sedang terjadi, ya, seperti apa, siapa, kapan, di mana. Nah, itu. Nah, misalkan saat ini adalah terkait deep learning. Gitu. Nah, di sini kita bisa nih mengangkat risetnya untuk deskriptif kualitatif, misalkan. Artinya, kita ingin melihat nih bagaimana tingkat kesiapan guru, ya kan, terhadap pembelajaran pendekatan deep learning di sekolah bla bla bla, misalkan seperti itu ya. Nah, artinya kita ingin melihat siapnya guru itu seperti apa, berbasis apa, bisa dengan melakukan pengumpulan datanya dengan wawancara. Kenapa? Karena penelitiannya masuk ke deskriptif kualitatif. Ya, jadi ada data, pengumpulan data digunakan itu dengan data utamanya itu dengan wawancara. Kemudian penelitian evaluatif, yaitu evaluasi. Di sini ingin melihat atau mengevaluasi suatu hal atau mungkin program atau kegiatan, ya kan, dari solusi yang sudah diterapkan. Nah, biasanya penelitian evaluatif ini menggunakan sampel yang cukup besar dan membutuhkan banyak resources, tidak hanya dalam satu kelas tertentu, namun juga bisa dengan cakupan yang luas. Nah, biasanya di sini secara global gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melihat nilai efektivitasnya dari suatu kebijakan atau program yang sudah berjalan dalam pengambilan sebagai dasar pengambilan keputusan. Contohnya apa? Ya tadi evaluasi program kurikulum Merdeka, misal seperti itu. Nah, tingkat ketercapaiannya berapa persen? Nah, itu kita akan melihat gitu evaluatif. Dia berhasil atau tidak. Nah, artinya biasanya ada target tuh dinyatakan berhasil itu berapa persen. Nah, itu adalah penelitian evaluatif. Berikutnya adalah penelitian eksperimental. Ya, eksperimen atau yang sering disingkat dengan eksperimen. Eksperimen berarti ada satu tindakan, ya, ada satu tindakan yang mana itu akan kita akan kita sandingkan atau kita hubungkan dengan suatu hal yang tidak dilakukan dengan tindakan. Nah, misalkan di sini ada satu tempat yang mana tidak diberikan tindakan atau kelompok kontrol, ya kan? Di mana kelompok kontrol di sini tidak ada tindakan atau intervensi, ya. Sedangkan eksperimen, ya kan, ada satu tindakan
yang dilakukan yang akan menjadi research kita. Ya, itu akan dibandingkan bagaimana hasil dari kelompok yang diberi tindakan dengan kelompok yang tidak diberikan tindakan. Contohnya apa? Contohnya kalau di dalam research bidang pendidikan gitu, itu akan ada keterkaitan atau menguji sebab akibatnya. Misalkan saya ingin melakukan research penelitian penggunaan hubungan penggunaan media pembelajaran matematika berbasis etno dalam materi misalkan aritmatika, ya. Nah, di situ kita akan menggunakan media pembelajaran. Artinya ada satu tindakan nih yang dilakukan, yaitu adalah penggunaan media yang berbasis etno atau budaya. Nah, artinya ada dua nih, kita ingin melakukan dua penelitian secara langsung ya, secara berbarengan ya, yaitu kita akan menggunakan dua kelas. Satu kelas dengan pembelajaran menggunakan media matematika berbasis etno, ya kan? Yang kedua yaitu kelas kedua atau kelas kontrol itu pembelajaran matematika yang tanpa ada tindakan. Jadi pembelajaran seperti biasa, tidak menggunakan media, pembelajaran matematika yang berbasis etno. Nah, di situ kita akan lihat ada nggak sebab dari akibat pembelajaran tersebut, ada nggak hubungannya, atau hasilnya sama aja nih gitu, kelas kontrol dengan eksperimen. Nah, di sini kita akan melihat, nah itu disebut dengan research eksperimental atau penelitian dengan eksperimen. Apakah harus selalu dengan dua kelas? Biasanya tidak, ya. Biasanya tidak, dilihat dari pembelajaran sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian penelitian tindakan kelas, ya. Penelitian tindakan kelas ini merupakan research yang biasa dilakukan oleh guru. Kenapa? Nah, karena di sini dia akan melihat ya bagaimana cara guru memperbaiki praktek mengajar kesehariannya, gitu ya. Kenapa? PTK ini biasanya sering dilakukan oleh guru karena beliau biasanya akan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan. Oh, hari ini sudah dilakukan pembelajaran, kurangnya nih apa nih? Nah, artinya ada dilakukan refleksi, evaluasi, ya, refleksi atau evaluasi dari hasil belajar. Nah, di sini biasanya kalau di sekolah itu biasanya ada dilakukan pengawasan atau pembelajaran yang diamati oleh pengawas, ya kan? Nah, di situ ada catatan tuh, catatan-catatan dari pengawas atau observer biasanya namanya. Di situ ada catatan-catatan. Nah, apakah kita kekurangan dalam pembelajaran yang kita lakukan itu akan kita perbaiki atau tidak? Nah, kalau kita perbaiki itu maka masuk ke dalam siklus berikutnya. Jadi biasanya per siklus, ya, per siklus jika dilakukan rencananya apa, ya, strategi apa yang akan kita gunakan sehingga masuk tahap berikutnya adalah perencanaan, ya. Misalnya kita sudah menyusun nih strategi yang akan kita lakukan itu adalah bla 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 bla. Yang tadinya pembelajaran biasa saja mungkin kita menggunakan strategi baru. Oh, oke nih. Berarti kita coba nih pendekatannya apa itu atau metode yang terbaru yang akan kita gunakan sekiranya pembelajaran mengalami tingkatan gitu, ada peningkatan gitu. Nah, kita merencanakan di sini. Nah, tahap berikutnya pada PTK itu adalah action atau tindakan. Nah, di sini kita mengimplementasikan metode yang kita rencanakan di awal tadi, ya. Kita implementasikan metode tersebut atau strategi pembelajaran yang baru tadi, ya kan. Nah, kita akan lihat gitu
bagaimana hasilnya, ya kan? Bagaimana hasilnya itu akan diamati oleh observer, ya kan? Hasilnya seperti mana? Apakah ada peningkatan sebelumnya dengan yang saat ini gitu? Artinya siklusnya baru dilakukan satu siklus atau baru masuk ke siklus pertama begitu. Itu yang PTK. Jadi PTK itu per siklus, ya. Per siklus akan kita lihat apakah ada peningkatan gitu. Kalau tidak ada peningkatan, dievaluasi kembali, dilakukan lagi perencanaan. Nah, itu masuk ke siklus kedua. Nah, itu yang disebut dalam penelitian tindakan kelas. Nah, di sini kita akan melihat rangkuman secara umum mengenai metodologi, ya. Tadi ada empat pendekatan: kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan PTK. Nah, di sini ada tabel. Kita akan melihat fokus utamanya di mana, kemudian strategi metode pengumpulannya seperti apa, kemudian hasil akhirnya bagaimana. Nah, untuk kuantitatif, fokus research-nya itu yang didapat itu adalah berupa data numerik. Yang dilakukan itu nanti ada yang disebut dengan uji hipotesis. Metode pengumpulan datanya seperti apa? Bisa dengan eksperimen tadi ya, dengan eksperimen, kemudian dengan survei skala besar. Nah, hasil akhirnya apa? Itu adalah general, ya. Hasilnya secara general yang mewakili dari sampel tadi. Jadi dia akan memberikan gambarannya secara umum, gitu. Kalau kualitatif itu fokus utamanya pada partisipan. Jadi terhadap pemahaman yang mendalam dan cakupannya luas. Metodenya apa? Biasanya metode untuk kualitatif ini bisa dengan wawancara, bisa observasi secara langsung, secara spesifik, dan bisa juga dengan berbasis dokumen. Ya. Kemudian hasil akhirnya nanti diperoleh dalam bentuk deskripsi yang detail, ya, yang karena tadi mendalam dan luas, pastinya hasil akhirnya nanti itu akan deskripsinya yang kaya hasil yang didapatkan, dan pastinya akan secara detail karena kita kan langsung ke sumbernya begitu. Kemudian mixed method itu fokus utamanya itu adalah komprehensif atau analisis holistik. Metode pengumpulannya itu adalah kombinasi dari kuantitatif dan kualitatif, ya kan? Langkah kuantitatif dulu digunakan, baru dilanjutkan dengan secara kualitatif atau secara mendalam. Hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti data secara kuantitatif tadi akan diintegrasikan dengan data kualitatif. Misalkan datanya itu adalah sesuai enggak gitu. Misalnya datanya kesiapan guru dalam penerapan suatu metode pembelajaran, guru itu belum siap gitu. Nah, itu kita akan validasi itu dengan secara kualitatif dengan cara wawancara. Nah, alasan mendasar apa gitu yang sehingga belum siap gitu. Nah, itu langsung dari perwakilan dari sampelnya tadi. Kemudian pendekatan penelitian tindakan kelas, fokus utamanya yaitu kita akan melakukan perbaikan dalam pembelajaran di kelas. Nah, metode pengumpulannya bagaimana? Metodenya untuk PTK ini lebih per siklus. Jadi kita akan merencanakan di awal, kita lakukan tindakan ya atau implementasi, kemudian diobservasi, kemudian melakukan refleksi. Bagaimana hasilnya masih ada lagi, berarti masuk lagi siklus kedua. Mulai dari rencana lagi, tindakan, observasi, refleksi. Begitu seterusnya, sampai mendapatkan hasil yang kita asumsikan
hasilnya ada peningkatan. Hasil akhirnya itu menjadi solusi, ya, solusi secara praktis guna meningkatkan hasil belajar pada siswa. Nah, untuk itu dalam lingkup pendidikan, ya kan, penelitian pendidikan itu tidak hanya sekedar teori akademis saja, yang mana hasilnya nanti bisa berdampak dan bermanfaat menjadi alat utama bagi guru, kemudian bagi administrator, dan bermanfaat nantinya untuk pembuat kebijakan. Karena apa? Pendidikan yang berkualitas itu akan saling keterkaitan, ya kan? Dari guru, kemudian administrasi pendidikan, kemudian dalam sudut pembuat kebijakan. Nah, sehingga apa? Dari beberapa hal tersebut, masalah yang dihadapi memiliki solusi dalam meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Baik, demikian untuk pembelajaran kita pada minggu ini untuk pertemuan kedua dengan judul konsep dasar dari metodologi penelitian. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada pertemuan sesi berikutnya dengan materi yang berbeda. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.